Sehari-hari dari Senin sampai Jumat saya bekerja sebagai banker dan juga protokol di salah satu BUMD, dan kalau weekend biasanya saya menjadi MC di acara pernikahan atau acara corporate atau acara seremonial yang lainnya. Kalau terkait dengan trainer public speaking, biasanya itu menjadi salah satu narasumber ataupun pemateri, baik itu di organisasi, sekolah, bahkan masyarakat untuk belajar terkait public speaking, belajar terkait dengan MC. Salah satu hal yang menarik menjadi seorang public speaker ataupun MC adalah tentunya bisa bertemu dengan banyak orang, dan dengan bertemu dengan banyak orang itu relasi itu kita dapatkan. Selain itu juga setiap harinya itu membuat kita untuk belajar dan belajar, karena tidak mungkin kalau misalkan acara setiap harinya itu dengan kosakata yang sama, diksi yang sama. Jadi menuntut saya untuk selalu belajar, untuk mencari ilmu yang baru agar bisa dibagikan lebih banyak lagi kepada masyarakat ataupun kepada peserta di suatu pelatihan, ataupun bahkan ketika dalam sebuah acara memiliki kata-kata yang bernyawa yang mampu menyentuh orang. Dari SMP itu sudah terpilih jadi ketua OSIS, kemudian lagi ketua Paskibra, Pramuka, sampai di SMA. Jadi itu menuntut untuk bisa berbicara di depan pengurus OSIS, di depan guru-guru, dan saya tipe orang yang dari dulu adalah suka ikut lomba ya. Karena guru saya, Pak Dadan Andana, dia tuh ngasih semangat bagi kami itu, we born to win, kita lahir sebagai pemenang. Nah, dari situlah jiwa-jiwa kompetitif itu muncul. Dari public speaking ataupun MC dan komunikasi ini membuka relasi yang luar biasa. Saya bertemu dengan banyak orang, bahkan yang belum bertemu secara person to person, bahkan di media sosial ya. Dan dampak yang benar-benar saya rasakan adalah ini bukan hanya kebermanfaatan dirasakan oleh saya, tapi juga oleh lingkungan sekitar saya. Teringat waktu bulan puasa tahun lalu, kalau tidak salah, saya itu membuat ajakan untuk coba kira-kira di bulan puasa ini ada yang mau sedekah karpet gak ya? Kebetulan musola di belakang rumah saya itu membutuhkan 4 karpet ya. Harganya 500.000, otomatis saya butuh hanya 2 juta untuk memberikan karpet ke musola tersebut. Tapi luar biasanya, di satu hari itu, kalau tidak salah saya postingnya malam setelah tarawih, dan pas sahur saya buka, itu terkumpul kurang lebih 30 juta. Dan selama bulan puasa total itu ada 100 karpet yang diberikan. Bukan hanya bermanfaat dirasakan oleh musola yang ada di belakang rumah saya, tapi bahkan di beberapa desa yang ada di Kecamatan Jatinunggal. Pekerjaan saya dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, tentunya memerlukan kendaraan untuk mengantarkan saya ke tempat acara. Saya biasanya menggunakan kendaraan roda 2, ini mau pulang ke rumahku Sumedang ataupun ke tempat kerja. Nah, walaupun pekerjaan ataupun kesibukan sebagai MC dan juga public speaking tidak membuat saya lupa untuk membayar pajak setiap waktunya. Nah, kan dengan waktu yang terbatas, kemudian lagi dengan kesibukan sebagai karyawan dan juga sebagai MC, saya menggunakan T-Samsat, salah satu metode pembayaran pajak yang ada di Jawa Barat, yang ada di Digi Mobile Banking Bank BJB. Itu gampang sekali, jadi nanti sistemnya itu terdebit dari tabungan yang ada di Bank BJB. Gak perlu datang antri, saya bisa langsung bayar pajak saat itu juga. Terima kasih untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memudahkan dalam membayar pajak menggunakan salah satu metodenya adalah T-Samsat. Terima kasih untuk segala kemudahannya. Nah, buat teman-teman saya yang menjadi MC ataupun trainer public speaking dan juga yang lainnya, kalau sibuk sih jangan jadikan alasan, semua ada prioritasnya. Sekarang gampang sekali menggunakan T-Samsat.
tinggal di debit aja dari Digi Mobile Banking, langsung saja semua kerjaan dituntaskan dan kewajiban kita tertunaikan.